Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa. Penerapan rekayasa arus lalu lintas one way atau satu arah dari Puncak menuju Jakarta masih diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor hingga malam hari ini. Rekayasa lalu lintas dilakukan guna mengurai kepadatan kendaraan di tempat wisata. Berikut laporan Rizka Dior dan juru kamera Ari Setiawan. Ya pemirsa, seperti inilah arus lalu lintas yang terjadi saat ini di pertigaan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Di mana menurut pemantauan kami hingga malam hari ini masih dalam penerapan sistem one way atau satu arah mulai dari arah atas Puncak menuju ke arah bawah Jakarta. Di mana sistem ini juga sudah mulai diberlakukan sejak pukul 11.30 siang tadi. Dan rupanya ini semakin malam, semakin gelap begitu pemirsa, kendaraan roda 4 juga mulai mendominasi jalanan atau jalur kembali menuju arah ibu kota Jakarta. Selain itu dapat kami informasikan juga menurut data yang kami himpun dari Satlantas Polres Bogor pada pukul 2 siang hari tadi ada sebanyak 22.000 kendaraan yang belum kembali ke Jakarta. Namun untuk kondisi terbaru ini masih dalam tahap perhitungan oleh pihak kepolisian Polres Bogor. Selain itu juga dapat kami informasikan pemirsa bahwasannya sistem one way atau satu arah mulai dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta ini masih akan diberlangsungkan hingga malam hari nanti dan akan diberhentikan secara situasional dengan melihat terlebih dahulu volume kendaraan yang memadati jalur Cipanas menuju Cianjur apabila sudah mulai membaik. Dari Bogor, Rizka Dior, Ari Setiawan, Eka Rusmanda Laksana, Anyus melaporkan. Tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir ibu kota, Kanal Banjir Timur atau KBT ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata murah. Selain itu, kawasan KBT juga digunakan warga untuk berolahraga. Di masa PPKM level 3, kawasan Kanal Banjir Timur dipenuhi warga, terlebih pada akhir pekan. Beragam aktivitas dilakukan warga seperti berolahraga hingga jalan santai bersama keluarga di alam terbuka. Di samping kita juga dapat kesehatan, juga dapat murah meriah hiburan untuk orang-orang tua. Penerapan protokol kesehatan juga diawasi oleh petugas. Mereka memantau dan mengingatkan pengunjung yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Pedagang kaki lima pun masih dilarang untuk berjualan. Jadi antusiasnya cukup lumayan ya. Sebagaikan ya mungkin kalau kita sebut dengan kata-kata bercanda kayak burung dilepas gitu kan, cukup ramai. Namun untuk pedagang kaki lima maupun yang tidak bermasker tetap kita tekankan wajib. Yang pedagang sementara ini kosong, takut mereka udah tahu. Tapi kalau yang masker, kalau yang tidak ada tetap kita wajibkan untuk menggunakan. Di BKT warga sudah menggunakan masker dengan benar, namun jaga jarak sulit diterapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 4 bulan tutup, wisata kebun binatang Bandung kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara wisata kebun binatang Surabaya mendapatkan izin untuk beroperasi kembali dari Wali Kota Surabaya. Setelah ditutup selama 4 bulan karena pandemi COVID-19, kebun binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden kembali dibuka. Di akhir pekan, wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung ramai mengunjungi lokasi wisata ini. Namun para pengunjung diharuskan memeriksa suhu tubuh di gerbang masuk. Disediakan pula wastafel untuk cuci tangan. Pengunjung juga diharuskan memakai aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke dalam lokasi wisata. Meski demikian, banyak wisatawan yang tidak bisa masuk karena kesulitan mengakses aplikasi tersebut. Itu wajib kita sebelum buka kita selesaikan dulu Peduli Lindungi baru kita boleh buka. Sebenarnya ada kendala nggak sih Pak dengan aplikasi tersebut kepada pengunjung Pak? Banyak, karena tidak semua orang memiliki gadget yang memiliki aplikasi. Jadi yang sudah divaksin, yang dapat sertifikat saja tidak bisa masuk. Sementara itu, Kebun Binatang Surabaya atau KBS hari ini mendapat izin untuk kembali beroperasi setelah ditutup selama pandemi COVID-19.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meninjau langsung fasilitas dan aturan protokol kesehatan di KBS. Pihak Kebun Binatang menerapkan sejumlah aturan baru untuk pengunjung. Di antaranya pengunjung harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan pembelian tiket lewat online. KBS sudah mendapatkan asesmen dari Linmas ada, dari Kementerian juga, BKSDA juga ada, sehingga nanti posisinya, tadi saya ngecek, jadi mulai masuk sudah tidak ada lagi yang sentuhan pakai QRIS semuanya. Setelah itu menggunakan, Pak Dir, menggunakan Peduli Lindungi juga, sehingga insya Allah ini sudah siap, di KBS sudah siap. Tadi kita ngobrol sama Pak Direktur, insya Allah kita sudah mulai dibuka kembali. Jumlah pengunjung juga dibatasi hanya 25% dari total kapasitas 5.000 orang. Pengelola KBS juga membentuk Satgas COVID-19 yang akan berkeliling agar pengunjung tetap patuh protokol kesehatan. Dari Bandung dan Surabaya, Ervan David dan Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kami, Tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berjuang, kita pasti menang. Bersatu berjuang, kita pasti menang. Persiapan menyambut hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia terus dimatangkan. Pada 5 Oktober 2021 mendatang, TNI akan menerbangkan 18 pesawat tempur dan 10 helikopter dari gabungan 3 Matra. Jelang perayaan hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia menyiapkan Flyfast pada 5 Oktober 2021 mendatang. Armada yang disiapkan adalah pesawat tempur T-50I dengan kode Golden Eagle F-16 dengan kode Dragonflight dan Sukhoi Bajra Flight yang akan bermanuver di atas Istana Negara. Selain itu, 8 helikopter dari 3 Matra juga akan memeriahkan Flyfast dengan membawa bendera merah putih dan lambang 3 Matra. Ya, jadi kita mengerahkan sesuai perencanaan 28 pesawat ya, 18 pesawat tempur dan 8 pesawat helikopter. Perlu saya sampaikan untuk flight pesawat tempur terdiri dari 3 flight ya. Yang flight pertama adalah dengan call sign Golden Flight, terdiri dari 6 pesawat T-50 Golden Eagle dari Skadron Udara 15 Lanut Iswayudi. Kemudian flight yang kedua itu adalah pesawat F-16 dengan call sign Dragonflight, ya, 6 pesawat F-16. Kemudian flight yang ketiga adalah Bajra Flight, terdiri dari 6 pesawat Sukhoi 27 dan 30 dari Skadron Udara 11 dan Skadron Udara 14. Saat ini, perencanaan detail sedang dimatangkan agar Flyfast bisa berjalan lancar. Dari Jakarta dan Suara, Ilham Zarkasih Yulia Lorena, iNews melaporkan. Memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI dan mengejar target vaksinasi nasional, TNI Angkatan Laut melalui Batalion Infanteri 8 Marinir Tangkahan Lagan Langkat Sumatera Utara menggelar serbuan vaksinasi. Prajurit Marinir juga menjemput warga pesisir pantai dan pulau-pulau dengan sampan menuju lokasi vaksinasi. Dengan sampan nelayan, para prajurit dari Batalion Infanteri 8 Marinir Tangkahan Lagan Langkat, Sumatera Utara, menjemput warga pesisir pantai dan pulau-pulau di sekitar Teluk Ara menuju tempat vaksinasi. Penjemputan dengan sampan harus beberapa kali, mengingat kapasitas sampan yang terbatas. Dari pelabuhan, mereka dijemput dengan truk marinir menuju lokasi vaksinasi. Ada 2 lokasi vaksinasi, yaitu lapangan Mako Batalion 8 Marinir Tangkahan Lagan dan di Sekolah Yayasan Dharma Patra Kecamatan Pangkalan Susu. Untuk teknis pelaksanaan vaksin kali ini, kami yang menjemput masyarakat,
kami jemput masyarakat untuk hadir ke tempat vaksin dengan penjemputan, sehingga tidak ada penumpukan masyarakat di tempat wilayah vaksin. Di mana ada daerah Perlis, itu kami jemput lewat perahu-perahu yang ada, dengan perahu karet, kami jemput satu persatu. Di lokasi vaksinasi, turut dipamerkan beberapa alutsista dari Yonif 8 Marinir untuk arena swafoto. Serbuan vaksinasi ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target program vaksinasi COVID-19, khususnya di Langkat, Sumatera Utara. Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, penanggulangan COVID-19 terus diupayakan pemerintah. Tenaga kesehatan pun terus berjuang mengabdikan dirinya di pusat-pusat kesehatan. Dukungan diberikan dengan berbagai bentuk, baik makanan dan minuman maupun alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Di tengah perjuangan yang belum kunjung usai, dukungan terhadap tenaga kesehatan terus diberikan oleh masyarakat Indonesia. Bantuan berupa sereal, kopi instan, susu kaleng, hand sanitizer, dan disinfektan diserahkan MNC Peduli kepada RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Ya, ini sangat berarti buat kami. Selain memang ini bentuknya meningkatkan nutrisi kami ya untuk bekerja melayani. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan moral dan apresiasi terhadap tugas mulia tenaga kesehatan yang saat ini masih menangani pasien COVID-19. Untuk saat ini keadaan penyakit COVID di Rumah Sakit Persahabatan pun turun seperti di tempat yang lainnya. Kami tetap melakukan pelayanan COVID. Ada beberapa ICU tetap kami dedikasikan buat COVID. Kami tahu, kita semua tahu kalau misalnya sekarang di Indonesia telah ada wabah corona yang telah menjadi pandemi, dan makanya kita sebagai MNC Group juga melihat bahwa kita memiliki peran untuk membantu support para tim medis yang ada di garda terdepan. MNC Peduli terus mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap penanganan dan pengendalian COVID-19. Tetap disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter masuk ke rumah warga di Kalibata Pulo, Pancoran, Jakarta Selatan. Kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.